Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian mendengar bahwa dahulu disabdakan, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepada kamu, janganlah kalian melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Sebaliknya, bila orang menampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Bila orang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Bila engkau dipaksa mengantar seseorang berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berikanlah kepada orang apa yang dimintanya, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam sesuatu daripadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara yang terkasih, bacaan Injil kita pada hari ini dari Matius bab 5. Dan Matius bab 5 sampai 7 itu dikenal sebagai khotbah-khotbah atau pengajaran-pengajaran Yesus di bukit. Ya, pertanyaannya kan, kenapa Tuhan Yesus memilih mengajar di atas bukit atau di atas gunung ya? Ya, jawaban favorit saya ya, suka-suka Tuhan Yesus ya, mau di mana ya. Mau di bukit kek, mau di pasar, mau di laut, atau mau di kelas ya, atau mau di YouTube sekalipun ya, terserah Yesus ya. Tetapi tentu saja ada jawaban yang lebih tepat. Jawaban pertama, karena tempat yang dipilih Yesus di gunung merupakan tempat yang mudah dijangkau banyak orang, dan karena posisinya yang unik membuat orang banyak dapat berkumpul dan juga dapat melihat Yesus. Ya, kalau kita berada di tempat seperti itu, kita bisa melihat Yesus di atas, semua orang bisa melihat. Kalau tempatnya datar ya ada orang-orang yang tidak bisa melihat. Dan juga suara Yesus terbantu dengan kondisi alam sehingga semua orang bisa mendengar suara Yesus walaupun banyak orang ya. Namun alasan kedua yang lebih menarik adalah kalau kita kembali ke Perjanjian Lama, ada seorang tokoh besar juga yang mengajarkan tentang hukum Tuhan di sebuah gunung ya, di Gunung Sinai. Nama orang ini adalah Musa. Jadi dengan Tuhan Yesus naik ke atas bukit, atas gunung, dan kemudian mengajar tentang hukum-hukumnya yang baru, Tuhan Yesus ini memposisikan diri sebagai Musa yang baru ya. Dan sebagaimana Musa ini memberikan hukum-hukum Allah sebagai fondasi, sebagai undang-undang dasar bangsa Israel, demikian juga khotbah di bukit, pengajaran di bukit ini menjadi semacam undang-undang dasar, peraturan-peraturan dasar dari kita sebagai pengikut Yesus. Nah, kalau kita bandingkan Perjanjian Lama, hukum di Perjanjian Lama dan apa yang dikatakan Yesus, Yesus ini sebenarnya menyempurnakan atau mengintensifkan. Salah satu contoh yang diberikan Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus bilang, kalian mendengar di Perjanjian Lama, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ya, ini peraturan yang sebenarnya bagi kita yang hidup di abad ke-21 terdengar seperti hukum yang barbar ya, hukum rimba, hukum yang sangat kejam sekali. Wah, mata harus diganti dengan mata. Ya, gigi kalau copot ya diganti dengan gigi ya, ini sangat keras, sangat kejam. Namun kalau kita kembali ke zamannya Musa, apa yang dikatakan ini sebenarnya adalah sebuah peraturan yang mencegah orang-orang Israel membalas dendam secara berlebihan. Jadi tujuan utamanya sebenarnya baik, mencegah orang-orang mengadakan pembalasan yang berlebihan. Kalau hilangnya 1 gigi, ya kembalinya 1 gigi. Jangan sampai 2, 3, bahkan 1 mulut hilang giginya. Ya. Jadi di sini kita lihat bagaimana pada zaman itu sebenarnya peraturan ini dibuat untuk menghindari ketidakadilan. Namun Tuhan Yesus ya dengan peraturannya, hukumnya yang lebih sempurna mengatakan hukum ini baik. Hukum ini memang merujuk kepada keadilan, tapi tidak cukup untuk menjadi pengikut Kristus. Kalau ingin menjadi pengikut Kristus, tidak hanya sekedar mencari keadilan, tapi juga mampu untuk mengampuni.
tapi juga mampu untuk mengasihi, mampu juga untuk bahkan ya mereformasi orang yang sudah berbuat jahat kepada kita. Makanya Tuhan Yesus bilang ya, kalau dipukul atau ditampar pipi kanan apa kiri ya? Pipi kananmu, oh ya, pipi kananmu. Ya, beli yang kiri ya. Ini bukan tanda lemah, bukan tanda kita lemah, bukan tanda kita ini tidak berdaya, bukan. Tapi justru kita berharap bahwa dengan melakukan hal ini, orang yang melakukan kejahatan terhadap kita, yang melakukan kesalahan kepada kita mulai berpikir ulang. Apakah yang saya lakukan ini benar apa salah ya? Dan apakah saya kalau salah kira-kira saya bisa berubah apa enggak ya? Jadi tujuannya seperti itu ya, bukan tanda kita lemah, tapi justru mengajak orang yang berbuat salah ini berpikir lebih dalam. Tindakan ini salah dan saya harus berubah. Jadi ini yang sebenarnya dilakukan oleh Tuhan Yesus, mengajak kita untuk ya tidak hanya sekedar mencari pembalasan, mencari keadilan, tentu saja itu penting, tapi lebih dari itu mencari reparasi, mencari reformasi, mencari restorasi, mencari pengampunan dan kembali kepada situasi yang lebih baik. Makanya dalam istilah pengadilan sekarang atau hukum sekarang ada yang dikenal sebagai restoratif justice ya. Hukum restoratif. Jadi bagaimana orang pelaku atau yang menjadi pelaku kejahatan atau pelaku kesalahan ini tidak sekedar dihukum, tidak sekedar dipenjara, tidak sekedar ditahan, tetapi juga bagaimana dia dikembangkan, dibina agar sungguh-sungguh dia tidak mengulangi lagi dan bahkan menjadi penduduk yang lebih baik, warga negara yang lebih baik. Kadang-kadang kalau sekedar dimasukkan penjara malah tambah jahat. Ya, kenapa? Karena dia belajar di sana trik-trik yang sebelumnya dia tidak tahu di sana di luar ya. Jadi bagaimana kita bisa melihat apa yang dicetuskan Yesus ini sekarang sudah dipakai ya untuk membenahi sistem peradilan, sistem keadilan kita sekarang. Hari ini kita juga memperingati ya Santo Antonius Padua, seorang santo, imam, seorang Fransiskan yang sangat terkenal karena banyak mukjizat terjadi. Suatu hari dia mewartakan keadilan, mewartakan Injil kepada orang-orang yang tidak percaya. Tapi ya orang-orang tidak mendengarnya. Akhirnya dia memutuskan untuk mewartakan Injil kepada ikan-ikan. Dan ternyata ikan-ikan ini datang dan mendengarkan Santo Antonius Padua. Dan waktu orang-orang melihat ya apa yang dilakukan Santo Antonius Padua dan ikan-ikan mendengar, orang-orang yang tadinya tidak percaya kepada Santo Antonius mulai percaya. Masa ikan saja percaya, kita tidak bisa percaya. Jadi kita bisa lihat bagaimana Santo Antonius ini menjadi contoh teladan untuk tidak menyerah dalam mencari keadilan, dalam mencari yang terbaik untuk sesama. Amin.